Selamat sore teman-teman, selamat berbahagia dimanapun Anda berada. Wow, hari ini, sore ini udaranya sangat cerah sekali. Dan semakin cerah kalau melihat yang hijau-hijau seperti pohon-pohon yang di belakang saya ini. Anda tahu ini pohon apa? Ini adalah pohon yang membuat ekonomi Indonesia tetap bertahan dan menjadi nomor satu sebagai sumber devisa negara kita. Ini benar, ini pohon sawit teman-teman sekalian. Ini pohon sawit. Sawit ini menjadi komoditi yang paling hebat untuk bangsa Indonesia. Karena kalau saya baca datanya sejak 5 tahun terakhir ini, itu ekspor CPO kita itu menjadi income ya yang nomor satu untuk bangsa Indonesia, melebihi batu bara, melebihi nikel, melebihi produk-produk yang lain. Tapi ada satu masalah, ya, semangat anak-anak muda kita itu untuk bekerja di industri kelapa sawit, baik itu di perkebunan kelapa sawit maupun di pabrik-pabrik CPO, itu kok agak rendah ya. Agak rendah ya. Kenapa bisa begitu ya? Padahal sebenarnya sawit ini ada di seluruh bidang kehidupan kita. Paling tidak saat ini, setelah dipanen buah sawit, kemudian diolah jadi CPO. Jadi CPO ini ada 3 peruntukannya yang paling utama. Pertama, untuk menjadi sumber minyak nabati, minyak goreng kita. Yang kedua, untuk menjadi bahan campuran biodiesel. Sekarang sudah B35 bukan? Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, diproduksi dari CPO namanya oleochemical, ini bisa menjadi sumber alkohol, fatty acid, methyl ester, dan itu bahan-bahan yang sangat-sangat banyak kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi teman-teman, terutama adik-adik kami yang baru lulus dari perguruan tinggi, terutama yang baru lulus dari fakultas-fakultas pertanian, kehutanan, teknologi pertanian, teknologi kimia, berpikirlah untuk bekerja di industri kelapa sawit. Saya punya alasan, minimal ada 10 keuntungan bekerja di kelapa sawit. Apa itu? Sebentar saya akan jelaskan. Yang pertama adalah lingkungan pekerjaan hijau, segar, dan sehat. Ya, dibandingkan dengan di Jakarta tentu saja teman-teman sekalian, maka di daerah perkebunan, apakah itu di Kalimantan, di Sumatera, atau di Sulawesi, Papua, tentu jauh lebih hijau, jauh lebih segar, jauh lebih sehat dibanding dengan di Jabodetabek ini. Yang kedua, tidak ada macet lalu lintas saat berangkat ke tempat kerja. Kalau di Jabodetabek ini, begitu kita bangun pagi-pagi pun udah stres. Mau jalur mana yang akan kita tempuh? Moda transportasi apa yang akan kita tempuh? Itu aja sudah menjadi pemikiran kita setiap pagi. Sedangkan kalau kita bekerja di perkebunan, itu tidak ada. Anda punya kendaraan, Anda bisa melintas dari manapun Anda suka ke tempat kerjaan Anda, dan dijamin tidak ada yang macet. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan penuh persahabatan dan kekeluargaan. Semua berkeluarga, semua bersahabat. Kenapa? Karena hampir sebagian besar staf-staf perkebunan itu adalah orang perantau yang datang ke tempat perkebunan itu di mana dia berada. Yang keempat, kesejahteraan hidup sangat terjamin. Sangat terjamin teman-teman sekalian. Bahwa standar gaji untuk asisten, manajer itu lumayan tinggi loh dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Itu saya jamin itu. Kemudian yang berikutnya adalah training dan pengembangan diri diberikan perusahaan secara berkesinambungan dan bervariasi. Hampir semua perkebunan besar swasta nasional saat ini maupun swasta internasional yang menanam modalnya di sini di bidang perkebunan, itu salah satu program tahunan yang harus dilaksanakan adalah memberikan training dan pengembangan diri. Yang keenam, pengembangan karir lancar dan objektif sehingga sangat besar peluang menjadi profesional kelapa sawit. Mulai dari non-staff, staff ini mulai dari asisten kepala, manajer, senior manajer,
ya, senior manager, kemudian general manager, setelah general manager itu asisten vice president, wakil direktur, begitu panjang rentang karir, dan semua sudah jelas di dalam industri perkebunan. Fasilitas pemukiman dan fasilitas pendidikan anak itu dijamin dan terstandarisasi. Demikian juga fasilitas kesehatan. Jadi Anda tidak perlu lagi memikirkan rumah, memikirkan pendidikan untuk anak-anak, memikirkan di mana berobat dan sebagainya, karena itu sudah distandarisasi oleh seluruh industri perkebunan yang ada saat ini, teman-teman sekalian. Jadi sangat terjamin, sangat nyaman, sangat tenang kalau bekerja di perkebunan. Kemudian lingkungan pekerjaan mendorong untuk berinovasi dan berintegritas. Karena kita bisa fokus dalam bekerja kita. Tentu saja hal-hal yang baru, hal-hal yang inovatif, kreatif itu selalu akan menjadi bagian pemikiran kita setiap hari. Dan juga kita bisa berintegritas. Kenapa? Karena lingkungan pekerjaan kita itu tidak akan ada yang seolah-olah memaksa kita untuk melakukan tindakan-tindakan fraud ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan tentu saja hati nurani kita. 9, ikut mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terbukti sekarang teman-teman sekalian, di sentra-sentra perkebunan itu, maka di sekitarnya ekonomi masyarakat ikut terangkat. Jadi perkebunan kelapa sawit benar-benar ini adalah salah satu cara untuk pemerataan ekonomi yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini. Pergilah ke lokasi perkebunan manapun, di seluruh Pulau Kalimantan, di seluruh Pulau Sumatera, di seluruh Pulau Sulawesi. Anda akan melihat bahwa di mana perkebunan kelapa sawit itu ada dan produktif, maka ekonomi masyarakat sekitar pun akan terangkat maju bersama-sama. Dan yang ke-10, teman-teman sekalian, ikut berkontribusi meningkatkan devisa negara. Penerimaan devisa negara di luar migas untuk bangsa Indonesia, maka nomor satunya itu adalah dari industri sawit. Kalau saya tidak salah kutip, maka pada tahun 2022, ya, sumber devisa negara dari hasil ekspor CPO adalah sekitar 32 miliar dolar atau lebih kurang 500 triliun rupiah, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita bekerja dan sukses di industri kelapa sawit, tidak hanya diri pribadi kita yang terangkat, tapi kita bisa mengangkat kehidupan masyarakat yang lain. Tentu saja dengan itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa keberhasilan kita adalah keberhasilan manusia-manusia yang lain. Jadi teman-teman sekalian, inilah 10 keuntungan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya tidak hanya ini aja, tidak hanya yang 10 ini saja. Pasti masih banyak yang lain yang bisa kita angkat bersama-sama. Jadi pikirkanlah teman-teman, apalagi kalau Anda ini lulusan Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ekonomi, Hukum Sosial, dan juga tentu saja Kehutanan. Ya, silakan apply, silakan buat lamaran Anda, cari informasi, dan begitu ada segera kirimkan lamaran Anda. Saya Analkin Ginting. Terima kasih.